Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya pada pagi hari ini. Kita akan memberikan pengetahuan baru atau bagi khusus kepada mahasiswa saya maupun mahasiswa lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini izinkan saya untuk sedikit berbagi terkait dengan politik ya, khususnya di mata kuliah pengantar ilmu politik. Nah, untuk lebih jelasnya dan tidak berlama-lama, mari kita akan simak baik-baik dan mudah-mudahan sedikit pengetahuan ini bisa bermanfaat buat kalian semua, dan khususnya pada pribadi saya. Jika ada kekurangan atau mungkin ada redaksi yang salah, teori ataupun lainnya, mohon berikan masukan dan saran pada link yang ada di bawah, khususnya pada kolom komentar. Kita mulai. Baik, di sini pada materi pagi hari ini yang akan saya bahas, saya bagikan kepada kalian adalah terkait dengan konsep-konsep politik. Ada beberapa konsep politik sebenarnya berdasarkan dari salah satu buku yang sangat populer di kalangan mahasiswa, akademisi, dan para dosen, yaitu karangan dari buku Profesor Muriam Budiarjo, yaitu dengan buku beliau Dasar-Dasar Politik ya. Nah, di sini yang kita bahas salah satu daripada konsep politik adalah konsep kekuasaan. Kenapa konsep kekuasaan bagian daripada politik? Karena secara empiris ya, secara pengalaman di lapangan, bahwa umumnya kekuasaan itu banyak diperoleh oleh mereka-mereka yang secara praktis terjun ke dalam dunia politik, yang pada akhirnya mereka berada di posisi-posisi jabatan eksekutif maupun legislatif. Nah, disinilah kemudian akan muncul muara daripada kekuasaan itu, yang sumber-sumbernya mereka dapat dari kontestasi politik mereka di dalam pemilihan kepala daerah ataupun pemilihan presiden dan wakil presiden ataupun pemilihan anggota legislatif. Baik, kita akan mulai untuk membahas tentang konsep kekuasaan. Konsep kekuasaan. Definisi secara umum tentang kekuasaan itu adalah kemampuan seorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku seorang pelaku lain, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Ya, jadi kesimpulannya adalah kekuasaan itu diperoleh karena seseorang memiliki kemampuan. Kemampuan itu adalah ketika kita mampu untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sehingga perilakunya itu kemudian menjadi sesuai dengan keinginan kita, atau perilakunya itu mampu kita pengaruhi sehingga dia mengikuti apa yang kita inginkan. Ya intinya kekuasaan itu
adalah bagaimana cara kita mampu menundukkan orang lain terhadap apa-apa yang kita inginkan. Ya, sederhananya seperti itu. Intinya ya, kekuasaan itu adalah kemampuan kita dalam hal mempengaruhi orang lain untuk mengikuti sesuai dengan keinginan kita. Kita ambil contoh sederhana. Di dalam masyarakat atau khususnya di dalam keluarga kecil, kita punya adik. Maka secara otomatis kita tuh memiliki kekuasaan penuh terhadap adik kita. Makanya terkadang adik kita selalu saja menurut apa yang kita sampaikan. Bahkan perintah yang kita lontarkan ke adik kita, dia akan selalu dengar, bahkan mengikuti apa yang kita perintahkan. Bahkan juga hal-hal yang bersifat prinsip terkait dengan bagaimana kita takut dia kecelakaan misalnya. Kita perintahkan dia untuk membawa motor, hati-hati ketika membawa kendaraan harus pelan-pelan, atau ketika dia membawa kendaraan itu harus menggunakan helm dan sebagainya. Ya, ini contoh kekuasaan yang dipegang oleh seorang kakak terhadap adiknya. Tapi di sini yang kita maksud kekuasaan itu adalah secara keseluruhan. Nanti akan kita jelaskan bagian-bagian kekuasaan itu apa saja, termasuk dalam bidang kekuasaan di dunia, ya. Maksudnya di dunia itu dalam konteks demokrasi dan di monarki. Bagaimana kekuasaan itu bisa terbagi-bagi dalam tatanan pemerintahan di dunia maupun pemerintahan kita di Indonesia. Baik, kita lanjutkan. Nah, tentunya kekuasaan itu ada sumbernya. Sumber kekuasaan menurut Profesor Muriam Budiarjo di dalam bukunya Dasar-Dasar Politik, beliau menyebutkan ada 3. Yang pertama, kedudukan. Yang kedua, kekayaan. Dan yang ketiga adalah kepercayaan. Ya, nah kedudukan, kita ambil contoh di sini, misalnya seorang komandan terhadap anak buahnya, atau seorang majikan terhadap pegawainya atau pembantunya. Nah, dalam kasus tersebut, bawahan dapat ditindak jika melanggar disiplin kerja atau melakukan pelanggaran. Semua kawan-kawan tahu, ya, bahkan juga kalian pada tahu, bahwa ketika seorang komandan terhadap anak buahnya, itu loyalitas mereka atau loyalitas anak buahnya terhadap komandannya dan sebaliknya, itu luar biasa. Jadi bagaimana seorang komandan ini ketika memerintahkan anak buahnya untuk melakukan apa yang dia inginkan, maka mereka dengan mudah langsung tanpa berpikir untuk menjalankan perintah. Karena konsep dari sebuah militer itu adalah salah satunya adalah perintah. Perintah itu adalah sesuatu yang sangat wajib dan harus dilaksanakan pada setiap anggota, ya. Nah, di sini jelas, apalagi ketika anak buahnya itu melakukan pelanggaran, maka hukuman yang diberikan atau sanksi yang diberikan kepada anak buah ini pasti akan mereka laksanakan. Dan secara otomatis si komandan memiliki kekuasaan terhadap anak buahnya. Apapun yang dia perintahkan, baik itu hukuman ataupun hal-hal yang lain yang diinginkan oleh komandan atau pimpinannya, maka anak buah atau prajurit tersebut langsung melaksanakan perintah itu tanpa berpikir 2 kali. Ini sudah umum ya, karena memang dalam dunia militer atau dalam dunia tentara dan polisi itu yang namanya loyalitas dan kepatuhan terhadap atasan itu sangat tinggi dan dijunjung tinggi sekali, ya. Nah, kita juga bisa ambil contoh terhadap majikan dan pembantu. Kita lihat sendiri bagaimana ketika seorang majikan perintahkan kepada pembantu atau pegawainya untuk mengerjakan semua pekerjaan
yang menjadi tanggung jawab pegawainya, maka mereka segera melakukan itu. Bahkan tidak segan-segan untuk menegur, memberikan sanksi ketika melakukan pelanggaran. Ya, tetapi tidak tutup kemungkinan juga seorang majikan akan memberikan reward atau penghargaan kepada pembantu atau pegawainya jika memang prestasi mereka itu luar biasa, ya. Nah, jadi kedudukan ini bisa juga diartikan adalah orang yang memiliki jabatan, orang yang memiliki posisi-posisi yang strategis di pemerintahan, ya, atau orang-orang yang memiliki posisi jabatan pemimpin di sebuah perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan negeri. Ini yang kita sebut dengan kekuasaan tadi. Meskipun kekuasaan itu dari segi kedudukan memang tergantung pada posisi-posisi mereka. Ya, kita ambil contoh di tingkat yang paling atas, ya, atau yang kita bisa katakan siapa sih orang yang paling tinggi kekuasaannya di Indonesia? Tentu semuanya akan menjawab presiden. Setelah presiden siapa? Wakil presiden. Maka presiden memegang kekuasaan penuh terhadap pemerintahan dan negara ini, dan juga memegang kekuasaan terhadap wakil presiden. Maka wakil presiden sebagai mitra kerja, ya, sebagai pembantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, wakil presiden pun juga diperintah oleh presiden. Maka sang wakil presiden pasti akan melaksanakan perintah itu. Nah, dari wakil presiden turut kepada para menteri. Wakil presiden juga bisa memerintahkan kepada menterinya. Dan para menteri juga akan tunduk dan taat kepada wakil presiden maupun presiden. Ya. Nah, demikian juga terus sampai ke level berikutnya. Nah, kita ambil contoh juga di daerah kedudukan itu, contoh seperti gubernur, bupati, wali kota, ya, kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, kemudian camat, lurah, kepala desa, dan seterusnya. Ya. Jadi ini contoh sumber-sumber kekuasaan yang berasal dari kedudukan. Yang kedua yaitu kekayaan. Kenapa sih kekayaan itu merupakan sumber kekuasaan? Kalau kita melihat kondisi realnya, kekayaan itu akan mampu merubah keadaan lingkungan sekitar maupun dalam interaksi sosial seseorang di masyarakat maupun di interaksinya di lingkungan, bahkan interaksi dia di dalam sebuah komunitas. Apakah itu komunitas dalam arti perkumpulan masyarakat ataukah dalam komunitas politik? Kita ambil contoh misalkan seseorang yang memiliki kekayaan, kemudian dia ingin masuk ya sebagai calon dalam kontestasi politik pada pemilihan kepala daerah, maka kemudian dia akan mencoba mendekati salah satu pimpinan partai dan melakukan lobby agar dia dapat diusung oleh partai tersebut. Nah, tentu dia punya modal yang cukup besar, maka syarat-syarat yang diminta pun, modal yang diminta pun dia akan bisa berikan. Dia akan memberikan uangnya sejumlah yang diinginkan oleh pimpinan partai tersebut. Bahkan dia perintahkan pimpinan partai tersebut untuk mencari partai-partai lain agar bisa berkoalisi untuk mengusung orang tersebut sebagai calon kepala daerah. Dan ini sudah
lumrah, bahkan udah umum terjadi di masyarakat kita, bahkan sampai hari ini yang akan sebentar lagi kita laksanakan di pesta demokrasi pemilihan kepala daerah secara serentak pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Ini sudah berlangsung dan sudah berjalan, ya. Artinya yang menjadi calon kepala daerah ataupun orang-orang yang terlibat di dalam partai politik itu tidak semua merupakan kader partai, ya. Bahkan sebagian besar mereka yang diusung oleh partai itu adalah orang-orang yang berada di luar partai. Kenapa bisa demikian? Partai kemudian mengusung orang-orang di luar partai, bukan kadernya. Yang pertama banyak faktor. Ya, faktor salah satunya adalah kekayaan seseorang. Selain ketokohan, figur, ya, kekayaan juga sangat mendukung. Karena apa? Dengan kekayaan orang tadi, dia mampu membeli setiap komunitas, bahkan masyarakat dalam hal-hal tertentu dengan uangnya untuk bisa mendukung. Bahkan sudah kita sampaikan tadi, dia mampu membeli kursi syarat untuk maju sebagai calon, ya. Nah, ini sudah terjadi. Jadi kekayaan itu pada prinsipnya, ya, suka atau tidak suka, itu akan mempengaruhi kita untuk bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Kita perintahkan orang, kita suruh orang, kita ajak mereka. Bahkan juga kalau kita punya dendam terhadap seseorang, atau kita punya kepentingan terhadap orang lain, kita ingin menyakiti ataupun memusnahkan seseorang, kita bisa membayar, ya. Bahkan yang paling sering terjadi dalam dunia politik, ya tahu sendiri, ketika adanya gelombang-gelombang suara terkait dengan serangan pajak, di mana pemilik modal tadi atau orang yang kaya tadi bisa saja dia memang tidak menjadi calon, tapi kemudian dia menjadi penyuplai dana dengan membagikan uang itu kepada pendukung-pendukungnya atau masyarakat-masyarakat agar bisa memilih calon yang diusung, ya. Jadi intinya kekayaan itu erat dengan sumber kekuasaan, ya. Itu sudah pasti. Kemudian yang ketiga adalah kepercayaan. Oke, kalau kepercayaan dengan ketokohan, ya, kepercayaan dengan sebagai kepala adat, ya, itu bagian daripada sumber kekuasaan. Orang yang diberikan kepercayaan karena sosial, ya, karena sosial, misalkan di suatu masyarakat, ya, komunitas tertentu, apakah itu suku, agama, ataukah komunitas perkumpulan paguyuban. Nah, orang yang dipilih baik secara formal maupun non formal untuk menjadi seorang pimpinan atau seorang ketua, maka kepercayaan tadi yang diberikan oleh kelompoknya itu menjadikan sumber kekuasaan buat dia. Kekuasaan dia di mana? Yang pertama, dia akan bisa melakukan perbaikan, bahkan perbaikan dari organisasinya atau komunitasnya. Yang kedua, dia bisa mengajak, menyerukan, memerintahkan kelompoknya untuk melakukan apapun menjadi tujuan organisasi itu, ya. Dan dengan kepercayaan tadi, dia menjadi punya kekuasaan, baik kekuasaan terhadap organisasinya maupun terhadap kekuasaan kepada orang-orang yang berada di bawah pimpinannya, ya. Jadi seperti itu. Kita ambil contoh guru ngaji, ya, guru agama, kiai, ustadz, para pemimpin-pemimpin agama. Ini adalah orang yang diberi kepercayaan.
oleh umatnya untuk memimpin umatnya dan pengikut-pengikutnya. Sehingga apapun yang diperintahkan, yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat ini, maka akan dilaksanakan, akan diikuti oleh seluruh umatnya. Dan ini memang menjadi dasar sumber daripada kekuasaan tadi. Jadi ini saya rasa paham ya, karena kepercayaan itu juga bagian daripada kekuasaan. Ya, kita ambil sederhana saja. Kalau kalian misalkan punya kawan yang pulang kampung, satu kos, kemudian kendaraan itu dititipkan kepada kalian untuk kalian pakai dan kalian jaga sampai dia kembali. Maka kalian punya kekuasaan penuh terhadap kendaraan itu. Baik kalian pakai, kalian tidak pakai, pun juga menjadi kekuasaan kalian. Termasuk ketika ada orang yang mau pinjam, kalian bisa mengatakan tidak atau tidak meminjamkan kendaraan itu. Meskipun itu keluarga atau kawan dari kawan kalian tadi yang memberikan kepercayaan kepada kalian untuk mengamankan kendaraan tadi. Ya, karena di sini kalian yang memiliki kekuasaan, ya. Jadi seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Oke, di sini kita akan membedakan dulu. Kalau tadi kita bicara tentang sumber kekuasaan itu datang asalnya dari mana. Nah, kalau sekarang kita bicarakan bagian-bagian dari kekuasaan. Ya, yang pertama yang kita sebut dengan scope of power. Ini juga ada di dalam buku Profesor Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar Politik. Ya. Yang pertama adalah scope of power atau disebut dengan cakupan kekuasaan. Apa artinya? Yaitu menunjuk pada kegiatan, perilaku, serta sikap dan keputusan-keputusan yang menjadi objek dari kekuasaannya. Artinya begini, cakupan kekuasaan ini hanya sebagian, tidak secara keseluruhan. Atau bisa saya artikan contoh sederhananya adalah satu kantor, ya. Kantor misalkan kita ambil contoh kantor finance, ya, yaitu contohnya adalah EPF, ya, perusahaan pembiayaan. Kita ambil contoh EPF yang melakukan pembiayaan kredit kepada masyarakat untuk kendaraan roda 2. Nah, di cabang tersebut kita ambil contoh saja di cabang, ya, atau di daerah. Nah, yang di daerah atau di cabang itu adalah sebagai pemimpinnya. Dia menguasai satu wilayah itu dan satu kantor itu, dan bisa dia perintahkan kepada anak buahnya atau kepada staf-stafnya untuk melakukan apapun yang dia inginkan, termasuk bagaimana menyelaksanakan strategi pemasaran, penjualan, kemudian pengenalan produk, sampai itu termasuk masalah reward dan sanksi-sanksi. Tapi cakupan kekuasaannya hanya pada cabang tersebut, cabang EPF tersebut. Ya, karena cabang kantor EPF ini bukan hanya ada di satu wilayah, satu daerah, tapi pada sebagian bahkan seluruh Indonesia. Nah, jadi dia hanya punya kekuasaan pada kantor cabang tersebut, ya, tidak seluruhnya. Maksudnya seluruhnya itu tidak kepada cabang-cabang lain. Nah, sementara yang dimaksud dengan domain of power atau wilayah kekuasaan, nah ini justru sebaliknya. Seorang pimpinan dari EPF di wilayah pusat misalnya di Jakarta, dia memiliki kekuasaan secara keseluruhan terkait dengan
kantor-kantor IPF yang ada di seluruh Indonesia. Jadi semua pimpinan-pimpinan di daerah, cabang-cabang tadi, itu di bawah komando dia. Maka dia bisa perintahkan kepada seluruh cabang tadi untuk melaksanakan program-program, bahkan memberikan reward maupun memberikan sanksi-sanksi kepada pegawainya, termasuk kepada cabang tersebut. Nah, jadi jelas perbedaannya, ya. Nah, contoh yang kedua kita ambil, misalkan adalah bupati atau wali kota dan gubernur, ya, serta presiden. Presiden memiliki kekuasaan penuh kepada wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti secara keseluruhan. Itu kekuasaannya pada provinsi mana? Seluruh Indonesia sebanyak 33 provinsi. Ya. Sementara cakupan kekuasaan itu misalkan gubernur hanya satu wilayah provinsi. Jadi dia tidak bisa menguasai provinsi lain. Begitu juga bupati, wali kota, hanya yang dia kuasai adalah wilayah provinsi atau wilayah kabupaten atau kota tersebut, ya. Oke, sementara untuk provinsi secara keseluruhan sebanyak 34 provinsi ini dikuasai baik secara administratif maupun secara teknis itu, dan pemerintahan itu dikuasai oleh seorang presiden, ya. Tentunya ini kita bicara secara umum, ya, tapi pengaturan kekuasaan mereka itu seperti apa sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Oke, nah saya rasa ini jelas, ya, pembagian kekuasaan. Selanjutnya, baik, setelah kita membagi kekuasaan tadi, setelah kita mengetahui kekuasaan tadi ada dua, nah sekarang kita juga harus ketahui bahwasannya di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berinteraksi kepada sesama, kepada kalangan profesi kita, atau teman sejawat kita, atau teman kuliah kita, teman kantor kita, secara tidak langsung kekuasaan itu pernah kita praktekkan, bahkan pernah kita bagian dari orang yang memiliki kekuasaan, sadar atau tidak. Bahkan juga kita bagian dari orang yang kena pengaruh dari orang yang memiliki kekuasaan. Bahkan juga seseorang itu berkuasa tapi tidak tampak oleh mata kita, tapi dia mampu memberikan instruksi perintah kepada kita untuk mengikuti, menjalankan, melaksanakan apa yang disampaikan. Bahkan dia tidak perintahkan pun kita bisa laksanakan. Nah, di sini saya akan sampaikan beberapa sumber kekuasaan menurut J.F. French dan Bertrand Raven sebagai berikut. Yang pertama yang disebut dengan coercive power, yaitu kekuasaan yang diperoleh karena sering menunjukkan kekerasan, baik dalam kepemimpinannya maupun dalam berbagai kepengurusan. Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam kekuasaan ini adalah sering membentak, menggunakan senjata, sering marah. Oleh karena itu diperlukan suara yang keras, badan yang tegap dan besar, tetapi beresiko ketika seorang yang sedang berkuasa itu suatu ketika sakit dan melemah. Baik, kita ambil contoh sederhana. Kalau misalkan kita ke suatu tempat, kantor, atau perusahaan, tentu kita akan melewati atau menemui dulu yang namanya security atau satpam. Umumnya satpam itu punya badan tegap, ya, badan tegap besar. Nah, tentu secara umum kita akan menilai bahwa orang ini punya kekuasaan. Bisa saja dia memarahi kita
tiba-tiba nyelonong atau perintahkan kita keluar, tidak perlu tidak usah datang, atau mengatakan bosnya tidak ada dan sebagainya. Nah ini karena dia punya kekuasaan tadi, atau tiba-tiba dia datang dengan marah-marah, ya kita datang tiba marah-marah, ya, membentak, tentu kita juga akan langsung merasa takut karena dia memiliki kekuasaan, ya kekuasaan dia tadi sikapnya tadi, ya sikapnya tadi umumnya kan seperti itu. Kalau kita melihat misalkan orang yang sering marah-marah, sering bentak-bentak, kalau memerintah kita dengan keras, dengan suara teriak, atau dengan memukul, ya meskipun kita juga ada hubungan dengan orang ini, atau tidak ada urusan, tapi ketika kita bertemu dengan orang tersebut, kita akan langsung terpengaruh, bahkan kita akan secara otomatis kita akan tunduk gitu, akan mendengarkan dan merasa takut, akhirnya mengikuti saja apa yang dia mau. Ya, ini contoh yang sederhana lah, seperti itu. Yang kedua adalah legitimasi power atau legitimate power. Kekuasaan yang diperoleh karena mendapat surat keputusan, mendapat ijazah, dan mendapat pengangkatan sehingga absa untuk memimpin dan absa untuk memerintah dan menunjukkan orang lain. Oke, legitimasi power adalah orang-orang yang memang secara hukum, undang-undang, atau peraturan pemerintah diangkat dan diberikan jabatan pada suatu kantor, suatu dinas tertentu dengan surat keputusan. Maka orang tersebut sah untuk memimpin, ya, untuk memimpin suatu kantor tersebut. Kita ambil contoh kepala dinas yang diangkat di suatu dinas, contoh dinas pertanian, dinas kehutanan, atau dinas pemberdayaan masyarakat desa, maka dia punya kekuasaan dan dia bisa memerintah dan menundukkan orang-orang yang ada di wilayah komunitas dia. Karena apa dasar dia? Karena surat keputusan tadi dia diangkat dan berhak menjadi pimpinan di satu kantor. Tapi sekali lagi ini tidak akan lama, karena ketika orang mendapat legitimasi power itu memiliki batas, entahkah 5 tahun, 4 tahun, ya. Jadi intinya tidak selamanya. Ya, tidak selamanya. Oke, yang ketiga adalah expert power. Apa itu expert power? Yaitu kekuasaan yang diperoleh karena seseorang tersebut memiliki keahlian tertentu sehingga orang lain membutuhkan keahliannya, kecerdasan, keterampilan, baik dalam mengajar ataupun tempat bertanya, bahkan tidak menutup kemungkinan orang lain membayarnya. Kita ambil contoh yang sederhana, misalkan tukang listrik, ya, tukang jahit, kemudian guru les, guru privat, kemudian apa lagi, ahli kecantikan, ya, kemudian tukang jahit. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Apakah dia punya kekuasaan? Tentu. Kekuasaan di mana? Karena keahliannya tadi, ketika kita membutuhkan dia, maka dia bisa saja tidak bersedia. Atau kemudian dia mengatakan, tolong lakukan ini, lakukan ini. Contoh misalkan tukang listrik, kita punya masalah dengan listrik di rumah. Ternyata kita butuh orang tersebut. Orang itu perintahkan kita, tolong jemput saya, tolong belikan ini, alat ini, alat ini, alat ini. Maka kita akan lakukan. Kenapa kita bisa lakukan itu? Karena orang tersebut memiliki keahlian. Secara tidak langsung, kita sudah dipengaruhi dan dikuasai oleh orang tersebut. Jelas ya? Saya rasa ini cukup jelas. Yang keempat adalah reward power.
Kekuasaan yang diperoleh karena seseorang tersebut sering memberi kepada pihak lain, sehingga resikonya orang yang diberi berutang budi dan bersedia diatur dan disuruh oleh orang yang membayar. Jadi bukan berarti kekuasaan yang diberikan dari seseorang kepada seseorang, tetapi kekuasaan yang diperoleh dengan sendirinya karena banyaknya pemberian dari sang penguasa. Oke, jadi kekuasaan diperoleh karena seseorang tersebut sering memberi kepada orang lain. Jadi gini, kekuasaan yang dimaksud di sini adalah ketika ada seseorang yang memang dermawan, suka menolong, membantu orang lain, ya, itu akan menjadi tabiat sifat-sifat dia dalam keseharian. Sampai kemudian pada satu waktu dia diusung atau mungkin ingin masuk dalam pemilihan, ya, ikut dalam pencalonan sebagai calon legislatif. Nah, tanpa orang ini minta kepada kita untuk mendukung memilih dia, karena kita tahu dia akan maju menjadi salah satu calon anggota legislatif, kita akan langsung secara spontanitas akan mendukung penuh, ya, bahkan berjuang untuk dia tanpa diberikan apapun. Kenapa? Karena kebaikan dia tadi, karena kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sebelumnya, ya. Nah, demikian juga ketika seorang penguasa, ya, memimpin, menjabat suatu wilayah di daerah, karena kepemimpinan yang luar biasa, pemimpinan yang sangat memperhatikan masyarakat, ketika sewaktu-waktu, ya, dia tidak lagi menjabat sebagai seorang kepala daerah, masyarakat tetap masih menghormati, menghargai dia, bahkan tetap menganggap dia orang yang masih berkuasa. Kenapa bisa demikian? Karena mereka berutang budi, karena kebaikannya, karena perhatian dia sebagai seorang pemimpin yang bisa memperhatikan masyarakatnya sampai di pelosok-pelosok daerah terpencil, bahkan dia banyak membantu masyarakat. Jadi ini kekuasaan yang diperoleh karena kebaikannya atau karena sering memberi kepada orang lain. Ya, kita juga pernah dapat hal seperti ini ketika kita menolong orang, ya. Tiba-tiba saja suatu saat orang tersebut datang memberikan sesuatu atau meminta sesuatu untuk mereka, ya, nasihat atau apa, tanpa kita perintah, tanpa kita memberikan nasihat, mereka sendiri yang minta karena kebaikan-kebaikan kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya adalah reference of power. Kekuasaan yang diperoleh karena seseorang mempunyai daya tarik tertentu. Misalnya, seorang yang cantik, tampan, besar, dan tinggi badannya, dan oleh karena itu tidak sedikit orang memimpin agar berkuasa lalu memakai pangkat, pakaian dinas, bintang kehormatan agar terlihat gagah dan menarik. Bahkan pemerintah terkadang memakai bintang film dalam menambah daya tarik kampanye. Oke, sederhananya begini. Kalau misalkan kalian menyukai salah satu artis Korea atau menyukai drama Korea, karena mungkin kalian suka ada salah satu aktor atau aktris yang menjadi idola kalian, maka ketika dia tampil dalam acara-acara yang lain, apakah itu talk show atau acara-acara lain, maka kalian cepat-cepat mencari channel tersebut, menonton tersebut. Kalian cari semua biodatanya, aktivitasnya, ya, untuk ingin tahu lebih jauh. Kenapa itu bisa kalian lakukan? Karena kalian tidak sadar bahwasannya orang tadi
seorang aktor artis yang bukan siapa-siapanya kita, tidak kenal pun juga tidak, dia suruh kita pun juga tidak, tapi bisa dia mempengaruhi kita, bahkan mengikuti dia, baik pakaiannya, aksesorisnya, rambutnya, ya, semua kita lakukan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia punya daya tarik. Makanya jangan heran ketika ada iklan, ya, baik iklan di media, televisi, media koran, pamflet, banner, spanduk, stiker, itu lebih banyak yang ditampilkan adalah sosok-sosok wanita atau pria yang memiliki daya tarik. Contoh sabun mandi dengan artis yang berwajah cantik, kulit putih, padahal memang udah cantik, sudah putih, ya kan? Kenapa demikian? Ya supaya daya tarik, supaya kita mau membeli produk tersebut. Coba kalau produk sabun mandi yang menggunakan sabun itu orang kulit hitam, ya nggak mungkin ada yang mau beli. Kenapa? Pakai sabunnya nggak akan putih-putih, ya sabunnya tidak akan bisa membuat putih, karena memang dasarnya kulitnya orang hitam, ya. Jadi ini daya tarik. People power itu adalah kekuasaan yang diperoleh karena seseorang mempunyai daya tarik. Kemudian juga sering kan kalau kampanye panggung itu ada artis yang datang, kita dengar artis A yang datang, artis Korea datang, berbondong-bondong untuk kita hadiri. Padahal tidak disuruh, cuma dengar. Karena daya tarik tadi, sehingga kita kemudian terdorong, terpengaruh untuk menonton. Ini tidak kita sadari, tapi ini adalah bagian kekuasaan mereka yang memiliki daya tarik. Demikian ya, saya kira ini paham. Yang selanjutnya adalah connection power. Connection power adalah kekuasaan yang diperoleh karena seseorang mempunyai hubungan silaturahmi yang luas dengan orang. Hal ini disebut juga saat ini dengan koneksi nepotisme. Ya udah bukan barang baru atau isu baru kalau orang-orang yang memiliki afiliasi dalam suatu instansi kantor yang di dalamnya ada seseorang keluarga kita atau satu kantor, ada keponakan, ada paman, ada ipar, ada menantu, ada anak, sepupu yang bekerja dalam satu kantor yang sama. Itu tidak akan heran. Kenapa? Karena budaya ini sudah menjadi tradisi. Kenapa bisa seperti itu? Karena koneksi kita dengan orang di dalam itu kuat. Maka kemudian kita bisa menarik keluarga-keluarga kita dari luar untuk masuk ke dalam bekerja. Bahkan juga kita bisa membuat sebuah rekomendasi saja atau perintah saja untuk bekerja di kantor lain. Karena kita punya nama. Ya, saya kira ini udah paham lah, karena sering terjadi, bahkan selalu terjadi sampai hari ini. Oke, yang terakhir yaitu information of power. Kekuasaan yang diperoleh karena seseorang mempunyai data, informasi, fakta, dan lain-lain, sehingga pihak lain membutuhkan dirinya. Oke, siapa kira-kira orang yang kita anggap selalu memiliki pengetahuan yang luas, selalu membawa data yang lengkap, selalu membawa informasi-informasi baru, yang hidupnya hanya mencari data. Siapa mereka? Wartawan. Wartawan ini orang yang memiliki sumber informasi. Nah, mereka ini ketika ada apa-apa, suatu berita, mereka akan dipanggil, atau mereka akan menjadi orang pertama yang menyampaikan informasi. Bahkan ketika kita menyampaikan informasi itu, kita pun akan
cari orang. Karena apa? Karena informasi kita ini sangat dibutuhkan oleh orang tersebut. Nah, jadi di sini information of power, bahwa kemampuan kekuasaan kita terhadap orang lain itu karena kita memiliki data informasi. Ya, sederhana saja. Kalau kalian punya kawan, ya, kalian misalkan laki-laki punya teman perempuan, perempuan punya teman perempuannya, suka dengan perempuan tersebut, maka kita akan menanya kepada temannya dan menanyakan informasi-informasi, di mana rumahnya, nomor HP-nya. Karena kawannya tadi ini memiliki informasi tersebut, dia bisa saja tidak memberi, atau dia memberi dengan syarat-syarat tertentu, misalkan dia mengajak makan gratis atau ada petinya dan sebagainya. Maka orang tersebut yang mempunyai informasi itu berkuasa atas diri kalian atau diri kita, ya, karena kita butuh informasinya. Saya kira jelas, ya. Saya kira jelas ini. Nah, selanjutnya akan kita lihat. Oke, di sini setelah kita membicarakan tentang definisi kekuasaan itu apa, kemudian bentuk-bentuk kekuasaan, ya, bagian-bagian kekuasaan, sumber kekuasaan, sampai kemudian tadi kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari, ya, ada sekitar 8 tadi saya sebutkan. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang lembaganya, lembaga kekuasaan bentuk demokrasi. Karena lembaga kekuasaan itu yang umum ada di dunia itu lebih banyak adalah demokrasi. Karena menurut para ahli politik, ya, atau ahli pemerintahan, bahwa bentuk pemerintahan yang terbaik saat ini itu adalah demokrasi. Karena hampir 75% negara di dunia untuk pemerintahannya adalah demokrasi. Meskipun demokrasi itu bermacam-macam, ya. Ada demokrasi parlementer, ada demokrasi republik, demokrasi nasional, demokrasi sosial, demokrasi komunis, banyak, ya. Nah, oke, di sini kita akan bahas dulu lembaga kekuasaan bentuk demokrasi yang ada sebagian di dunia. Nah, ini istilah yang paling populer, bahkan sudah disampaikan mungkin dalam kelas-kelas kalian yang kita kenal dengan istilah trias politika. Itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apa itu eksekutif? Nah, kekuasaan eksekutif itu adalah dalam hal melaksanakan pemerintahan, ya. Jadi kekuasaan yang penuh itu ada pada pemerintahan, ya. Jadi pemerintahan itu ada dua, ada pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintahan dalam arti luas. Dalam arti sempit itu hanya pemerintahan yang dilaksanakan oleh eksekutif. Sementara dalam pemerintahan dalam arti luas, yaitu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Nah, yang kedua adalah legislatif. Apa kekuasaannya? Kekuasaannya yaitu membuat undang-undang. Jadi yang membuat undang-undang itu adalah legislatif. Meski kemudian eksekutif juga bisa membuat undang-undang. Makanya saya katakan tadi demokrasi itu ada bermacam-macam, ya. Ada juga yang sistem federal, negara bagian, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, lembaga yudikatif. Yudikatif yaitu kekuasaannya adalah kehakiman. Kehakiman ini adalah masalah peradilan, masalah hukum di dunia, ya. Nanti kita bahas lebih khusus tentang hukum administrasi negara di Indonesia. Oke, jadi secara umum ini, ya, 3 lembaga kekuasaan yang ada di dunia: eksekutif, legislatif, yudikatif. 75% negara di dunia ini menggunakan bentuk pemerintahan demokrasi. Dan trias politika, sebagian besar negara tersebut menerapkannya
namun konsepnya setiap negara berbeda-beda. Kita lanjutkan. Oke. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini adalah bentuk lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah bentuk pemerintahan kita yang saat ini sedang berjalan, ya. Kita ada 8 lembaga negara kita, yang 8 lembaga negara ini sejajar, ya, sejajar. Kenapa dikatakan sejajar? Karena sistem pemerintahannya dengan menggunakan konsep distribution of power. Jadi sistem pemerintahan dengan pembagian kekuasaan, bukan sistemnya separation of power, pemisahan, bukan. Kita konteksnya dan konsepnya adalah pembagian. BPK punya wilayah kekuasaan sendiri di bidang keuangan. Presiden dan wakil presiden punya kekuasaan dalam pemerintahan, baik pemerintahan dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian DPR, MPR, dan DPD punya kekuasaan dalam bidang legislatif, ya, pengawasan dan anggaran. Jadi DPR, MPR, dan DPD ini merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat atau keterwakilan masyarakat yang terpilih dalam demokrasi. Jadi mereka adalah orang-orang yang bagian daripada representasi dari komunitas masyarakat-masyarakatnya yang terpilih, ya, yang mewakili suara konstituen atau suara pemilihnya. Yang kelima, ya, yang keenam itu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga yang memang membahas, ya, atau memberikan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, ya. Jadi Mahkamah Agung itu bisa saja membatalkan atau kemudian melakukan koreksi terhadap undang-undang, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi juga bagian daripada lembaga kekuasaan kehakiman, karena mereka juga melakukan persidangan terkait dengan sengketa, salah satunya, ya, sengketa tentang pilkada, pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, sementara yang terakhir adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial ini, ya, kita sebut dengan para hakim, ya, yang akan nanti memimpin di lembaga-lembaga peradilan yang ditetapkan oleh presiden, ya, dipilih oleh presiden, kemudian diajukan ke DPR, nanti kemudian ditetapkan oleh presiden, seperti itu. Dan seterusnya sampai kepada level paling bawah, yaitu DPRD, ya. Kemudian kita lanjut. Oke, selanjutnya yang saya katakan tadi bentuk kekuasaan demokrasi, dan sekarang adalah bentuk kekuasaan monarki. Ini adalah penjelasan singkat, ya. Nanti akan kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya terkait dengan bentuk kekuasaan lain. Nah, apa itu monarki? Monarki adalah suatu negara yang menjalankan sistem pemerintahan dipimpin oleh seorang raja, ratu, sah, atau kaisar, ya, atau kaisar. Monarki atau sistem pemerintahan ini adalah kerajaan. Monarki itu kerajaan, ya, yang tertua yang ada di dunia. Dan pada abad awal ke-19 terdapat lebih dari 900 tatah kerajaan di dunia. Tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade dekade 20 hanya 40 tata saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut
Hanya 5 negara yang mempunyai penguasa monarki mutlak dan selebihnya terbatas pada sistem konstitusi. Ya. Yang pertama kita sebut dengan monarki parlementer, monarki absolut, dan monarki konstitusi. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu bentuk monarki parlementer. Apa itu parlementer? Yaitu sistem pemerintahan di mana presiden atau raja berkedudukan sebagai kepala negara. Hanya melaksanakan tugas negara bersifat seremonial, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri bersama kabinet dan bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, sementara pengertian dari monarki absolut atau mutlak ya, ini pemerintahan dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Jadi pemerintahannya itu total, baik negara maupun pemerintahan yang sebagai simbol itu, sebagai kepala negaranya, kepala pemerintahannya adalah raja. Beda dengan monarki parlementer. Raja itu adalah sebagai kepala negara, ya, bukan sebagai kepala negara. Sementara Perdana Menteri itu sebagai kepala pemerintahan. Nah, sementara monarki konstitusi itu apa? Monarki konstitusional adalah sebuah negara monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional, yang rakyatnya mengakui raja, kaisar, dan ratu, Perdana Menteri sebagai kepala negara. Pada sistem monarki konstitusional, raja dan ratu memang kedudukannya sebagai kepala negara, namun hanya sebagai ketua simbolis dan memiliki kekuasaan terbatas. Ya, kekuasaan terbatas. Itu seperti di Inggris, ya. Monarki absolut itu Arab Saudi, Yordania. Monarki parlementer itu juga bisa Malaysia, atau Inggris. Nah, terakhir adalah monarki demokrasi. Pemerintahan negara yang dipimpin oleh seorang raja yang dipilih secara demokrasi. Raja bukan dari garis keturunan, melainkan dipilih dari musyawarah para sultan, sedangkan Perdana Menteri dipilih oleh rakyat berdasarkan demokrasi dan memegang kekuasaan pemerintahan. Ini terjadi di Thailand. Thailand itu termasuk bentuk monarki demokrasi. Ya, Perdana Menterinya dipilih berdasarkan demokrasi dan memegang kekuasaan pemerintahan. Sementara negara dikuasai oleh seorang raja, dan raja ini juga dipilih oleh beberapa para sultan, ya, termasuk juga Malaysia bagian daripada bentuk kekuasaan monarki demokrasi. Oke, baik, ini beberapa bentuk kekuasaan monarki yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dari awal. Intinya, kekuasaan itu adalah bagaimana cara kita mampu mempengaruhi orang lain, baik perilaku perbuatannya sesuai dengan perilaku perbuatan yang kita inginkan. Bentuk-bentuknya itu ada yang scope of power, kemudian ada yang domain of power, kemudian ada pembagian-pembagian kekuasaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga dalam bentuk pemerintahan, demokrasi, ya, ada juga dalam bentuk kekuasaan yang bersifat monarki. Baik, ini yang cukup saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada saran dan komentar, silakan ditulis di kolom komentar. Masukan dan sarannya sangat membantu kami. Jadi demikian apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.